Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hari ini kita lanjutkan di mata kuliah tentang fikih ibadah. Pada subbahasan tentang sholat sunat ya. Sholat sunat ya. Pertama akan kita jelaskan tentang apa sholat sunat tuh ya. Sholatun nafli dalam bahasa Arab disebut dengan namanya sholatun nafli atau sholatut tatawwu ya. Sholatun nafli atau disebut juga namanya sholatut tatawwu, sholatus sunnati ya. An-naflu ya, sholat sunat ya. Sholatun nafli atau sholatut tatawwu ya. Makna an-naflu itu artinya secara bahasa adalah aziyadah. Jadi naflu itu makna secara bahasa adalah aziyadah. Sedangkan istilah wastilahan ma'adal faraid. Jadi yang dikatakan sholat sunat adalah sholat yang di luar daripada sholat fardu ya. Tadi disebutkan bahwa sholatun nafli bisa disebut dengan sholat tatawwu ya. Tatawwu itu artinya apa? Secara sukarela ya. Tadi disebutkan juga mana nafil adalah tambahan. Di dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Anfal ya. Naflun jamanya anfal. Al-anfal itu artinya semacam bonus ya. Jadi al-anfal itu terkait dengan persoalan pembagian yang diperoleh oleh para serdadu di dalam peperangan, di mana para tentara ya, para serdadu itu mendapatkan semacam bonus tambahan harta rampasan itu selain ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan di dalam pembagian ghanimah ya. Makanya sholat nafil adalah sholat tambahan, sholat bonus yang di luar kewajiban sholat fardu, itu namanya sholatun nafil. Kemudian kenapa dikatakan an-naflu ya? Ya. Dikatakan sholat nafil karena sholat itu adalah merupakan tambahan dari ketentuan yang Allah wajibkan kepada hambanya ya. Itu namanya sholatun nafil. Nah, an-naflu itu mempunyai sinonim ya. Persamaan katanya namanya as-sunnah ya. Ada lagi namanya al-mandub, ada namanya al-mustahab ya, ada namanya tatawwu. Kenapa orang dianjurkan melaksanakan sholat sunat ya? Di dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan syari'a tatawwu liyakuna jabron lima asa ayyakuna qatwaqa fil faradi min naqsin. Jadi dianjurkan orang melaksanakan sholat sunat, melaksanakan sholatun nafli tidak lain adalah dalam rangka liyakuna jabron, menambal, mengcover, melakukan recovery terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat fardu ketika dia dilaksanakan tidak sempurna ya. Walima fi sholati min fadilatin laisa li sa'iril ibadah ya. Karena sholat itu mempunyai nilai keutamaan yang tidak sama dengan ibadah yang lain ya. Karena di dalam hadis disebutkan inna lirrajuli inna li sholati rajuli qadri ma'aqala.
Jadi sholat seseorang itu dapat pahala besar dan kecilnya adalah bergantung sejauh manakah kehusuan ya ketika ia sedang melaksanakan sholat ya. Bisa orang itu mendapatkan 100%, bisa mendapatkan kalau di persentase katakanlah orang mendapatkan pahala 100%, bisa 50%, bisa 40%, bisa 30%, mungkin misalnya 10% ya, bergantung apa yang dipikirkan orang di dalam sholat, apa yang diangan-angan di dalam sholat, sejauh manakah kehusuan dia, mampu dia membangun ingat kepada Allah Ta'ala. Itu adalah bergantung kepada setiap orang, antara yang satu dengan lain berbeda-beda. Di dalam sebuah hadis ya riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam awwal man yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah, bahwa amal manusia, jadi manusia kita semua hamba Allah Ta'ala, bahwa amalia atau tindakan ibadah yang nanti pertama kali dilakukan semacam dihisab, diperhitungkan ya, dilakukan audit ya oleh Allah Ta'ala besok di yaumul qiyamah adalah sholat ya. Jadi ibadah manusia, amal manusia yang diaudit oleh Allah Ta'ala adalah pertama adalah ibadah sholat. Nah, fa'in kamulat sairu amali, di dalam hadis disebutkan kalau ibadah sholat adalah sempurna, maka yang lain sudah dianggap sempurna ya. Wa yaqulu rabbuna lil malaikati, jadi Allah Ta'ala menugaskan pada malaikat bahwa wa alam unduru fi sholati abdin atamma am naqasa. Allah memerintahkan para malaikat, wahai para malaikat, lihatlah terhadap amal hambaku ini ya, apakah sholatnya sempurna atau tidak ya. Fa in kana tamatan kutibat lahu tamatan ya, kalau sholatnya sempurna maka sholat itu artinya sempurna dalam arti apa? Jadi rukun, syarat rukunnya, khusyuknya ya. Tadi sebagaimana saya katakan bahwa prosentase ibadah itu adalah bergantung pada kekhusyuan. Kalau sholatnya khusyuk maka nilainya adalah sempurna ya. Wa in kana intaqasa minna syai'an ya, kalau memang sholatnya itu adalah kurang sempurna, mungkin orang sering bolong, sering meninggalkan sholat dan segalanya, atau sholatnya juga kurang khusyuk, unduru hal li'abdin min tatawwu'in. Jadi Allah merintahkan para malaikat, wahai para malaikat, lihatlah kepada hambaku ini, hal li'abdin min tatawwu'in, apakah hambaku ini pernah melaksanakan ibadah sunat, artinya melaksanakan sholat-sholat yang bukan wajib ya, sholat yang bonus tadi itu dikatakan sholat sunat. Fa in kana lahu tatawun qala, kalau dia hamba itu mempunyai ibadah sunat, Allah memberitakan atimmu li abdi faridati fardatahu min tatawwi. Kalau memang hamba ini pernah melaksanakan ibadah sunat, maka sempurnakanlah sholat fardu wajib yang tidak sempurna tadi itu dari ibadah, dari sholat sunatnya. Summa tuqadul amal ala dzalika. Jadi inilah fungsi sholat sunat terhadap ibadah yang nantinya ibadah sholat yang kita lakukan yang dianggap tidak sempurna, yang kurang sempurna dari itu. Rawahu Abu Dawud. Kemudian kemudian di dalam riwayat Muslim dari ada seorang bersumber dari Rabi'ah, dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Rabi'ah Ibnu Malik al-Aslami, qala berkata, beliau adalah salah satu pembantu beliau ya, yang sering membantu Rasulullah. Qala Rasul sal ya, wahai sahabat Rabi'ah, mintalah engkau kepada aku ya. Fakultu as'aluka murafaqatuka fil jannah, wahai baginda Rasul, saya ingin menemani jenengan bersama-sama bisa masuk surga. Faqala, kemudian Nabi berkata, aw ghairu dzalika, apakah tidak ada permintaan yang lain selain itu?
qultu huwa taka. Tidak, permintaanku ada hanya itu, saya ingin menemani jenengan bersama-sama rombongan masuk surga. Qala, Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika biqasdi sujudin, maka bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak melaksanakan sujud. Jadi maksudnya adalah melaksanakan sholat. Ini adalah hadis-hadis yang bicara tentang pentingnya sholat sunat ya. Kemudian di dalam kitabnya Dr. Adibul Buko, dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji di juz awal disebutkan bahwa sholat sunat wa sholatun nafli kismani, sholat sunat itu dibagi dua ya. Kismun la yusannu fil jamaah, satu bagian atau satu kelompok yang tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Wa kismun yusannu fil jamaah, dan satu kelompok sholat yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Pembagian yang pertama, adapun sholat sunat yang tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat jamaah dibagi dua ya. Satu adalah bagian sholat yang mengikuti kepada sholat wajib ya. Yang kedua adalah bagian sholat yang tidak mengikuti kepada sholat fardu ya. Ini pembagian menurut Dr. Dibul Buko dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji halaman 213. Pembagian yang pertama, an-naflu atabil faraid, sholat sunat yang mengikuti kepada sholat fardu ya. Ada sholat sunat yang mengikuti beberapa sholat fardu. Nah, sholat sunat ini dibagi dua, muakkad dan ghairu muakkad. Jadi sholat sunat yang muakkad yang dikukuhkan, yang dikuatkan, wa ghairu muakkadin, dan sholat sunat yang tidak dikukuhkan ya, namanya sholat sunat ghairu muakkad. Adapun amal muakkad itu, adapun sholat sunat muakkad ya, adalah sholat sunat yang terdiri daripada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya ya. Jadi jumlahnya ada 10 ya. Ada 10 rakaat. Di dalam riwayat ini ada 10 rakaat. Ada riwayat lain mengatakan 12 rakaat ya. Kemudian di dalam riwayat Bukhari Muslim, warwal Bukhari wa Muslim an Umar radhiyallahu anhu maqala hafidtu minan nabi 10 rakaatin. Abdullah bin Umar berkata, aku hafal dari Nabi, dari Rasulullah SAW 10 rakaat ya. Aku hafal dari Rasulullah melaksanakan sholat sunnah 10 rakaat. Rakaat ini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat ini ba'da, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat ini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat ini ba'da isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat ini qabla sholat subuh, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kanat sa'atun la yutqalu anin nabi fiha. Nah, ini diantaranya adalah hadis yang menjelaskan tentang hadis riwayat Bukhari Muslim tentang sholat sunat yang muakkadah adalah sholat sunat ya yang ada 10 rakaat ini. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian di dalam riwayat Bukhari yang lain disebutkan wa akadu hadir rakaat rakaat al-fajri, dan lebih disunnahkan lagi, jadi lebih dikuatkan lagi di antara 10 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh ya, rakaat al-fajr, 2 rakaat sebelum sholat subuh ya. Ini adalah berdasarkan pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Siti Aisyah berkata, lam yakun Nabi sallam ala syai' minan nawafil asyaddu ahudan minhu ala rakaat fajri. Jadi Siti Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah tidak ada sesuatu yang lebih tidak ada sesuatu yang lebih diperhatikan oleh Rasulullah dari berbagai macam sholat sunat ya, melebihi daripada 2 rakaat sholat fajar, 2 rakaat sebelum subuh, ala rakaatil fajri, 2 rakaat sholat sebelum subuh ya. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan bahwa disebutkan bahwa rakaatani qabla al-fajri ya. Di dalam hadis lain disebutkan rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik dengan dunia, lebih baik daripada dunia dan segala isinya ya, dan segala isinya ya. Kemudian
dalam riwayat Aisyah disebutkan juga wa nasyhadu anna sallam qala fi rak'ataini qabla salatil fajr qala huma habu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Tadi disebutkan ya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya ya. Rak'atul fajr khairun minad dunya ma fiha, itu riwayat Siti Aisyah ya. Kemudian salat berikutnya adalah adapun salat sunat yang ghairu muakkad ya. Yang ghairu muakkad ya. Adalah hadis riwayat Aisyah. Warwal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha sallam kana la yatau arba'an qabla duhri ya. Rasulullah SAW tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini qabla al-fajri qabla al-qadati ay salatil fajri. Wali muslimin kana yusalli fi baiti qabla al-dhuhri arba'an. Rasulullah selalu melaksanakan sholat sunat di rumahnya sebelum sholat duhur 4 rakaat. Summa yakhruju, kemudian Rasulullah keluar ke masjid, fa yusalli an-nas, kemudian sholat bersama, mengimami bersama para sahabat. Summa yadkhulu, kemudian masuk lagi, fa yusalli raka'ataini. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Dalam riwayat Ummi Habibah disebutkan wa Ummi Habibah radhiyallahu anha qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 4 raka'atin qabla dhuhri wa arba'an ba'da haramallahu 'alan nari. Aku mendengar Nabi, dalam riwayat Ummi Habibah disebutkan, aku mendengar Nabi sallallahu bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, haramallahu 'alan nar, ya Allah akan mengharamkan terhadap orang itu masuk neraka ya. Ya, ini adalah hadis yang berbicara tentang sholat sunat yang ghairu muakkad, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur ya. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Kemudian juga adalah 4 rakaat sebelum sholat asar ya. Hadisnya adalah hadis riwayat At-Tirmidzi wa hasanahu, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya adalah hasan. Ali radhiyallahu anhu sallam qala rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Ibnu Umar mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang melaksanakan sholat sebelum asar 4 rakaat ya. Kemudian dari riwayat At-Tirmidzi wa marwa At-Tirmidzi wa ghairuhu an Ali radhiyallahu anhu kana Nabi sallam yusalli qabla al-asr 4 rakaatin. Rasulullah melaksanakan salat sebelum asar 4 rakaat, yafsilu bainahunna bitaslim, di antara 4 rakaat itu dipisah dengan salam ya. Kemudian berikutnya adalah sholat sunat yang sholat sunat warokatani kofifatani qoblal maghrib, dari 2 rakaat ya sebelum maghrib ya. Tapi 2 rakaatnya adalah tidak terlalu lama ya. Rakaatani kofifatani qobla sholatil maghrib. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim ya, yang sumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna bil Madinah, kami ini berada di Madinah, di kota Madinah. Fa idza adzana al muadzinu li sholatil maghrib, ketika muadzin adzan salat maghrib, ibtadaru as-sawariyah ya. Jadi para sahabat mereka bersegera. As-sawariyah berada di tiang-tiang daripada masjid ya. Di cakak di tiang-tiang masjid. Fa'ir kauna rakaatain ya. Mereka bersegera melaksanakan sholat sunat 2 rakaat ya. Rakaatain hatta inal ghariba la yadkhulu al masjid fa yahsubu anna sholata qad sulliyat in kana man yusalliha. Sehingga karena para sahabat banyak melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum maghrib ya, mereka menduga bahwa seakan-akan sholat sunat telah dilaksanakan ya.
karena begitu banyaknya orang-orang yang melaksanakan sholat sunat. Jadi sholat sunat 2 rakaat sebelum maghrib itu adalah hadis riwayat Bukhari juga dari riwayat Muslim yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian wa yusahabu ayusalli rakaatain qabla sholatil isya. Jadi ini juga termasuk sholat sunat ghairu yang muakkad ya. Kemudian an-naflu alladzi la yatba'u al-faraidho, sholat sunat yang tidak mengikuti sholat fardu ya. Sholat sunat yang tidak mengikuti sholat fardu ini dibagi dua. Yang pertama adalah nawafilul musammatun data auqatin muayyah, sholat sunat yang dinamai dengan sholat sunat yang punya waktu-waktu tertentu ya. Wa nawafilul mutlaqah, dan sholat sunat mutlak ya. Artinya sholat kapanpun dilaksanakan, nama sholat sunat mutlak ya. An-nawafil al-musammatu datal aqdal al-ma'yanah, jadi beberapa sholat sunat yang diberi nama sholat sunat yang punya waktu-waktu tertentu, antara lain adalah 1. Tahiyatul masjid. Ya. Sholat tahiyatul masjid. Ya. Sholat tahiyatul masjid. Ya. Pertama adalah sholat tahiyatul masjid adalah 2 rakaat. Wa ya rakaatnya di qabla julus di kulli dukhulil masjid. Tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum duduk bagi setiap orang yang masuk masjid ya. Adapun dalilnya adalah hadis Bukhari dan Muslim, disebutkan faida dakhala ahadukum al-masjida fala yas'ata yusalli rakaatain ya. Apabila salah satu di antara kalian semuanya masuk masjid, maka janganlah duduk sehingga dia melaksanakan sholat sunat 2 rakaat ya. Yang kedua adalah al-witru, sholat witir ya. Sholat witir ya. Wa hiya sunnatun muakkadah ya. Sholat witir adalah sunnah muakkadah ya. Sholat witir adalah sholat sunnah muakkadah ya. Wa inama sunniyat bidzalika li'anna takhtibu bi rakaatin wahidatin ala khilafi sholatil ukhra. Jadi sholat sunat witir itu dikatakan witir karena bahwa sholat itu adalah sebagai penutup ya. Mengakhiri dari semua kegiatan sholat sunat ya, hanya dengan minimal adalah 1 rakaat. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dan dan yang lain yang disebut dari Ali radhiyallahu anhu, sungguhnya Sayyidina Ali berkata, innal witro laisa bihatmin ka sholatikum al-maktubah walakin sanna Rasulullah. Sayyidina Ali mengatakan bahwa sesungguhnya sholat witir tidaklah wajib ya, sebagaimana sholat kalian semuanya melaksanakan sholat fardu. Walakin tapi sana Rasulullah melaksanakan ya sholat witir ya. Oleh karena itu witir adalah termasuk bagian daripada sunnah muakkadah ya. Kemudian di dalam riwayat Abi Dawud, wa inda Abi Dawud qala Rasulullah ya ahlal Quran autiru fa inna Allah witrun yuhibbul witra. Wahai orang-orang yang ahli baca Quran, lakukanlah sholat witir kalian semuanya, sungguhnya Allah Ta'ala adalah yang maha witir, yang maha tunggal. Yuhibbu al-witra, Allah suka kepada ibadah-ibadah yang tunggal, kepada sesuatu yang tunggal ya. Kemudian kapan waktunya sholat witir? Waktunya sholat witir adalah dilaksanakan setelah sholat isya sampai terbitnya fajar ya. Wal afdalu ayu akhiru ila suratil lail. Yang lebih utama adalah dilaksanakan sholat witir pada sampai akhir sholat malam. Di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla amatakum bi salatin wa hiya khairul lakum min khumurin na'ami. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan bantuan kepada kalian semuanya dengan melaksanakan sholat, dan sholat itu adalah lebih bagus, lebih baik bagi kalian semuanya min khumurin na'ami, dari digambarkan dari binatang ternak yang kemerah-merahan. Wa hiya al-witru, yaitu adalah sholat witir. Faja'alaha lakum fima bainal isya ila tulu'il fajri. Maka jadikanlah sholat witir itu bagi kalian semuanya waktunya antara isya sampai terbitnya fajar. Kemudian di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhiral sholatikum minal laili witron. Jadikanlah akhir sholat kalian semuanya dari sholat malam
witron sebagai dengan sholat witir ya. Witron sebagai sholat dengan ganjil, artinya melaksanakan sholat witir. Wahada in rojal insan aykum min akhiril laili. Jadi kalau memang dilakukan apabila seorang menginginkan melaksanakan sholat witir di akhir malam ya. Amma man khafa alla yakum, adapun orang yang khawatir tidak mampu melaksanakan sholat witir di akhir malam, falyutir ba'd fardil isya wa sunnatiha, maka boleh dilaksanakan sholat witir setelah melaksanakan sholat fardu, sholat isya, setelah melaksanakan sholat isya bisa dilaksanakan sholat witir. Di dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, man khafa alla yakum akhiral laili falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir tidak bisa melaksanakan sholat witir di akhir malam, falyutir awal, maka hendaklah dia melaksanakan sholat witir di awal malam. Wa man tama yakum akhirahu, dan barang siapa menginginkan untuk melaksanakan sholat witir di akhir malam, falyutir akhiral laili, maka laksanakan sholat witir di akhir malam. Fa inna sholata akhiril laili masyhudatun, karena sholat di akhir malam adalah disaksikan oleh para malaikat. Wa dzalik afdal, ya, hal itu adalah utama ya. Jadi masyhudah itu adanya disajikan oleh para malaikat ketika orang melaksanakan witir di akhir malam. Kemudian di dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bisalasin. Jadi Abi Hurairah Rasulullah SAW pernah berpesan, awsani telah berwasiat padaku, khalili kasihku bisalasin, dengan 3 hal. Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah 3 perkara. 1, siami salasat ayamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa raka'atay duha, dan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an arkuda, dan aku melaksanakan salat witir sebelum aku tidur. Ya, ai ausalli al witra qabla an anam. Wa qal witri raka'atun. Di sini ada penjelasan bahwa minimal witir adalah 1 rakaat. Walakin yukrahu al-iqtisaru 'alaiha, tapi makruh membatasi hanya 1 rakaat. Wa qallul kamali salasun. Adapun minimal sempurna salat witir adalah 3 rakaat. Salasu rakaatin, rakaatani muttasilani, 2 rakaat bersambung, summa rakaatun faidah, kemudian dilaksanakan 1 rakaat. Ya. Wa muntahal kamali fiha 11 rakaatan. Adapun witir yang sempurna adalah melaksanakan 11 rakaat ya. Yusallim ala kulli ra'si kulli raka'ataini, mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat dengan 1 salam, kemudian diakhiri dengan 1 rakaat ya. Di dalam riwayat Muslim yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, al-witru rakaatun min akhiril laili. Salat witir adalah minimal 1 rakaat di akhir malam. Berikutnya adalah sholat sunat yang tidak mengikuti sholat fardu adalah sholat qiyamul lail ya. Qiyamul lail, jadi ibadah pada malam hari ya. Nah, ibadah pada malam hari itu disebutkan dengan namanya sholat tahajud ya. Qiyamul lail ya. Qiyamul lail adalah sholat tahajud. Qiyamul lail ibadah pada malam hari. Wa huwa ma yusamma bit tahajjudi, yaitu adalah ibadah yang disebut dengan sholat tahajud ya. Jadi tahajud itu apa sih? Sholat tahajud adalah sholat yang dilaksanakan setelah tidur ya. Jadi mana tahajud adalah tarkul hujud ya, orang meninggalkan tidur, itu namanya tarkun naum, itu namanya tahajud ya. Jadi tahajud adalah orang yang ibadah yang dilaksanakan setelah tidur ya. Wa qiyamul laili sunnatun ghairu muhaddatsin bi adatin min rakaat. Adapun ibadah pada malam hari disunnahkan ya. Sunnatun hukumnya adalah sunnah ghairu muhaddatsin, tidak dibatasi, bi adatin min rakaat, dengan berbilangan dari beberapa rakaat. Jadi salat malam itu tidak ada batasnya ya. Tu'adda ba'dal istiqadhi minan naum wa qabla adhanil fajr, dilaksanakan setelah bangun dari tidur dan sebelum adzan sholat subuh ya. Adapun dalilnya qiyamul lail atau ibadah pada malam hari atau tahajud adalah
wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian dari malam maka tinggalkanlah tidur, ya tinggalkanlah tidur. Itu adalah merupakan ibadah sunnah bagi kamu, barangkali semoga Allah akan mengutus kepada kamu maqaman mahmuda, sebuah kedudukan ya yang mahmuda, yang menggiurkan, yang terpuji ya. Ini adalah dalilnya tentang sholat qiyamul lail atau tahajud ya. Kemudian di dalam riwayat Muslim dan yang lain yang sumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayy sholati afdal. Rasul ditanya salat mana yang lebih utama ba'dal maktubah, ayy sholati afdal ba'dal maktubah, salat mana yang lebih utama salat fardu ya. Rasulullah mengatakan as-sholatu fi jawfil lail, yaitu salat pada malam hari ya. Yang keempat adalah salat sunat yang tidak mengikuti kepada salat fardu adalah salat duha ya. Salat duha ya. Wa aqallu raka'atani. Salat duha itu adalah minimal adalah 2 rakaat ya. Minimal adalah 2 rakaat ya. Wa akmalu samani rakaatin, dan maksimal adalah 8 rakaat ya. Hal ini didasarkan pada riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya tadi sudah disebutkan. Qala ausani khalili bisalasin, telah berwasiat kepadaku kasihku yaitu Rasulullah bisalasin 3 perkara. Syami salat ayamin kulisari, berpuasa 3 hari dalam setiap hari bulan, dan 2 rakaat salat duha, dan aku melaksanakan witir sebelum aku tidur ya. Ini adalah hadisnya tentang sholat duha. Kemudian waktunya sholat duha ya. Adapun waktunya sholat duha adalah dilaksanakan ketika matahari sudah naik ya, sudah mulai tinggi sampai tergelincirnya matahari ya. Wal afdal fil wa inda mudhi rub'in nahar, yang lebih utama adalah dilaksanakan sholat duha ketika matahari sudah naik ya, beredar di seperempat siang ya, seperempat siang. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan yang lain dan bersumber dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu keluar ya, ala ahli Kuba, menemui penduduk kota Kuba, wa yusalluna duha, mereka sedang melaksanakan sholat duha. Faqala sholatul awwabin, jadi sholat duha itu disebut juga namanya sholatul awwabin. Idza ramadat al-fisal ya. Sholatul awwabin adalah sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi sholat duha disebut juga namanya sholatul awwabin. Ya. Idza ramadat al-fisal, jadi ketika matahari sudah mulai jadi maknanya ramadat al-fisal ai ihtaraqat min harif ramadai, jadi ketika sudah terbakar dari teriknya matahari. Artinya apa? Artinya bahwa yang dimaksud dengan ramadat al-fisal itu adalah dilaksanakan sholat duha ketika matahari sudah mulai naik agak tinggi ya. Wal fisal jamu fasilin wa waladun naqah. Fisal itu jamannya fasil. Fasil itu artinya apa? Anaknya unta. Jadi ketika anak unta sudah mulai terkena terik matahari. Yang kelima adalah sholatul istikharah ya. Adalah sholat istikharah. Itu adalah sholat yang tidak mengikuti sholat fardu ya. Sholat istikharah adalah sholat yang dilaksanakan 2 rakaat selain waktu-waktu yang dimakruhkan, dilaksanakan selain waktu-waktu yang dimakruhkan ya. Dan sholat istikharah dianjurkan bagi orang yang menginginkan ya, mempunyai sebuah perkara atau urusan hal-hal yang dibubakan ya, dan tidak tahu ya mana yang terbaik dalam hal itu ya. Kemudian sholat istikharah dianjurkan setelah selesai dari melaksanakan sholat berdoa dengan doa yang maksur ya. Dengan doa yang maksur antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim
bersumber dari Jabir an Abdullah bin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami al-istikharata, beristikharah. Jadi minta pilihan yang terbaik ya. Fil umuri kulliha, dalam semua hal. Wa kama yu'allimuna suratan minal Qur'an yaqul. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami as-surat Al-Qur'an, surat dari Al-Qur'an. Yaqulu, Rasulullah berkata, idza hamma ahadukum bil amri, apabila seseorang mempunyai maksud untuk melakukan sesuatu, falyarka rakaataini, dalam melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat min ghairi qadhi selain sholat fardu. Summa liyakul, kemudian adalah berdoa. Ini adalah doanya sholat istikharah. Allahumma inni astakhiru bi ilmika, ya Allah, aku minta pilihan terbaik kepada Engkau ya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku astakhiruka, aku minta sesuatu yang terbaik kepada Engkau ya Allah. Bi ilmika, dengan pengetahuan Engkau ya Allah. Wastaqdiruka bi qudratika, dan aku minta astaqdiruka, aku minta ketentuan, kepastian ya, takdir jadi darimu ya Allah. Bi qudratika, dengan sifat kekuasaanmu. Was'aluka min fadlikal azim, dan aku minta kepada Engkau ya Allah min fadlikal azim, dari anugerah, dengan anugerah Engkau yang maha besar. Wa innaka taqdiru wal aqdir, sesungguhnya Kau adalah zat yang mampu, wala aqdiru, dan aku tidak mampu. Wa ta'lamu wala a'lamu, dan Engkau mengetahui dan aku tidak tahu. Wa anta alamul ghuyub, Engkau adalah zat yang mengetahui hal-hal yang tidak tampak. Allahumma in kunta ta'lamu an hadzal amra khairun, wahai Allah, jika engkau mengetahui ya, in kunta, jika engkau mengetahui an hadzal amra, sungguhnya perkara ini adalah khairun, sesuatu yang terbaik, li, untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat daripada urusanku, fakturhu, maka tentukanlah, pastikanlah pada perkara itu untukku, wa yassirhu li, dan mudahkanlah perkara itu untukku. Summa barik li fihi, kemudian berikanlah berkah kepada Allah untukku atas perkara itu. Allahumma in kunta ta'lamu an hadzal amru syarrun li, ya Allah, jika Kau mengetahui bahwa perkara ini adalah sesuatu yang terburuk untukku, fi dini, untuk agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibat amri, dan akibat daripada perkara, fasrifu anni, maka palingkanlah perkara itu dariku. Wasrifni anhu, dan palingkanlah dariku anhu, dari perkara itu. Waqturli al khairu haitsu kana, dan tentukanlah bagiku hal yang terbaik jika ada itu ada, kalau perkara itu ada. Summa raddini, kemudian Kau memberikan ridho kepada aku dengan perkara itu. Qala wa yusammi hajatu, kemudian menyebutkan apa yang diinginkan. Ini adalah sholat istikharah, jadi sholat yang tidak ikut kepada sholat fardu. Kemudian berikutnya adalah an-nawafil mutlaqah ya. Jadi sholat sunnah mutlak ya. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan tidak terikat dengan waktu ya. Wa yusalliya minan nawafil ma'asyafi, yaitu nisa. Jadi sholat mutlak adalah sholat yang seseorang yang melaksanakan sholat sunat sekendaknya, kapanpun waktunya, tidak terikat pada waktu tertentu. Illa fi awqatin muayyatin liyuqra fi sholat, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilakukan untuk melaksanakan sholat. Antara lain adalah setelah subuh ya, kemudian setelah asar ya. Itu adalah termasuk waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat ya. Kecuali kalau memang namanya sholatun la sebabin, sholat yang punya sebab. Jadi boleh melaksanakan waktu-waktu yang dimakruhkan tadi itu kalau memang ada sebab yang menyebabkan dia melaksanakan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah al-qismu tsani, bagian yang kedua adalah alladzi yusanu fil jamaah, sholat yang sunnah yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat jamaah ya. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Amma nawafil lati tustaqbil jamaah, adapun sholat sunnah yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah antara lain adalah satu, sholatul idaini, sholat 2 hari raya, sholat tarawih, sholatul khusuf wal khusuf, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, wa sholat istisqa, dan sholat istisqa.
Pertama adalah sholat-sholat yang dianjurkan dalam melaksanakan sholat jamaah dengan berjamaah adalah sholatul aidaini, sholat dua hari raya, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri ya. Sholatul id ya, sholat hari raya. Apa makna itu ya? Id itu berasal dari akar kata aud, ada yaudu audan, artinya kembali. Sholat id artinya dikatakan id karena memang itu berulang-ulang setiap tahun. Jadi makna pertama kenapa dikatakan id, karena berulang-ulangnya sholat itu setiap tahun ya. Auli audi sururi bi audi, atau kembalinya rasa gembira ya. Auli kasrati awaidillah fi alal ibad ya. Itu adalah makna daripada id ya. Jadi sholat itu artinya karena berulang-ulang setiap tahun, atau karena kembalinya ya rasa senang, itu adalah makna id. Kemudian bahwa sholat id itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tahun ya. Pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah adalah pada tahun kedua Hijriah ya. Kemudian sholat Idul Adha, demikian juga sholat Idul Adha adalah dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah ya. Adapun dalil daripada sholat id itu ya adalah sholat Idul Adha adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi Allah merintahkan kepada Rasulullah, sholli, sholatlah engkau Muhammad, li rabbika, hanya kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban ya. Ulama tafsir yang memberikan penjelasan yang dimaksud dengan fasholli ya, al maksud bis salat, yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat Idul Adha. Ini adalah dalilnya tentang salat Idul Adha ya. Kemudian hukumnya salat id ya. Hukumnya salat id disebutkan ya, iya sunnatun muakkadatun. Salat id hukumnya adalah salat sunnah muakkad. Jadi salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang dilakukan Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan, namanya muakkad ya. Lianna lam yatruka mundu syriat hatta wafahullah ta'ala wa wadab 'alaiha ashabu radhiyallahu anhum min ba'dihi. Jadi kita katakan salat id adalah salat hukumnya adalah salat sunnah muakkad karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sejak disyariatkannya sampai beliau meninggal ya. Dan itu salat itu juga selalu diteruskan, dilanjutkan dilaksanakan terus-menerus oleh para sahabat sampai dilanjutkan ya terus menerus oleh para sahabat Rasulullah dan dan generasi setelahnya. Waktu surau jamaatan, sholat itu disyariatkan, dilaksanakan secara berjamaah ya. Wa yadullu dzalika ala dzalika hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, bahwa sholat id itu dianjurkan dilaksanakan sholat jamaah, tetapi juga sah dilaksanakan secara individu, secara sendirian ya. Kemudian bahwa sholat id itu tidak wajib adalah hadis yang tadi saya sebutkan, wadalla ala adam wujubi qaulus salam. Dalil tidak wajibnya sholat id adalah sabda Rasulullah SAW disaili pada orang yang bertanya, ala sholatil mafradi, pada sholat yang wajib. Khamsu sholawatin fil yaumi wal lailati, ada 5 sholat yang dilaksanakan dalam sehari semalam. Qala hal alaihi ghairuha, apakah ada kewajiban bagiku selain sholat yang 5 malam itu, yang 5 sholat itu? Qala Rasulullah mengatakan, menjawab, la, tidak, illa anta tawwa, kecuali engkau akan melaksanakan sholat sunat secara sukarela ya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kemudian di dalam riwayat Abi Daud disebutkan
khamsu sholawatin katabahun Allah ala ibadi. Ada 5 salat yang Allah wajibkan kepada hambanya. Wa man jabihinna, barang siapa yang melaksanakan 5 salat itu, walam yudayyi minhunna syai'an, dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun, artinya tidak pernah meninggalkan sedikit pun, istighfaran bihaqina, dengan meremehkan akan hak daripada salat 5 waktu itu, 5 salat itu, karena intal ahdun ayyudkhul al-jannah, maka baginya mempunyai janji kepada Allah Ta'ala, Allah akan memasukkan dia ke surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka dia tidak punya janji kepada Allah, Allah tidak mempunyai komitmen dengannya. Insya adabahu, kalau Allah berkenan Allah akan menyiksanya. Wa insya adakhalahu al-jannah, apabila Allah menyukainya Allah akan memasukkan dia ke neraka. Jadi kalau Allah menghendaki Allah akan menyiksanya, tapi Allah kalau menginginkan Allah akan masukkannya ke surga. Ini adalah kewajiban yang wajib dilaksanakan, yang itu hanya sholat 5 waktu. Adapun yang lain adalah termasuk bagian daripada sholat sunat. Sholat sunat berikutnya adalah tentang kaifiyatuha, waktu sholat id. Jadi waktunya sholat id adalah dilaksanakan setelah terbitnya matahari, sampai tergelincirnya matahari, itu adalah waktunya sholat id. Yubtada'u waktu abdul samsi wa yastamiru bijawariha. Jadi waktunya sholat id adalah dimulai dari terbitnya matahari sampai tergelincir matahari, sebagaimana dimuatkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari Barra radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah yaqul yaqtu faqala, Rasulullah SAW aku mendengar Rasulullah berpidato, faqala, Nabi berkata, inna awwala ma naqdu bi jamina hada an nusalliya, sesungguhnya pertama kali yang kita mulai dari hari ini adalah kita melaksanakan sholat. Wal yaum yubtabitul fajri, adapun hari itu dimulai dengan terbitnya fajar. Wal waktu masyhur sholat fajri, dan waktu disibukkan dengan melaksanakan sholat subuh qabla tulu'i syamsi wa bi sholati dhuhri ba'da zawaliha, dan melaksanakan sholat zuhur setelah terbitnya matahari. Wa waktu al-fadl intan faisin fadrokin, ada waktunya sholat id yang utama adalah ketika matahari sudah mulai agak tinggi, naiknya matahari qadrukin, kira-kira rumkin searah panah, Rimuat dan Nabi yang ada tadi waktu, karena Rasulullah selalu melaksanakannya waktu sholat Idul Fitri itu adalah dalam di waktu ketinggian matahari sekitar 90 derajat. Kemudian kaifiyatuha, caranya sholat Idul Fitri. Sholatul idi rakaataini. Sholat itu adalah dilaksanakan 2 rakaat. Yabda'u bima bitakul ikram. Dimulai dengan 2 rakaat dengan mulai tentang takbiratul ihram. Kemudian membaca doa iftitah, kemudian bertakbir 7 kali, mengangkat setiap takbir itu sampai ke mengangkat setiap takbir itu tangannya sampai lurus pundaknya, sebagaimana takbiratul ihram, Kemudian dipisah setiap takbir itu dengan membaca ayat, dan disunahkan berdoa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi pada rakaat pertama 7 kali takbir, kemudian pada rakaat kedua summa yata'awadu wa yaqau bil fatihah wa yaqra'u al fatihah. Kemudian setelah takbiratul ihram bertakbir 7 kali, dibaca doa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, membaca fatihah. Kemudian rakaat kedua adalah 5 kali takbir, 5 kali takbir dengan doa yang sama. Itu adalah pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri. Kemudian pada sholat Idul Fitri, setelah selesai sholat Idul Fitri, dianjurkan, disunahkan baca khutbah, membaca khutbah, 2 khutbah, khutbah ula dan khutbah tsaniyah. Berikutnya adalah
Salat dari sholat id, kemudian sholat tarawih, ya. Sholat tarawih, ya. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, ya. Dan dia disunahkan secara berjamaah, tapi juga sah dilaksanakan secara sendiri, ya. Kemudian kenapa dikatakan sholat tarawih? Karena para sahabat waktu itu adalah mereka istirahat setelah melaksanakan 4 rakaat, ya. Atau sholat tarawih itu juga disebut namanya qiyamul Ramadan, ya. Sholat tarawih dikatakan juga qiyamul Ramadan. Wa ya isrun rakatan fi kulli Ramadan. Jadi sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat setiap malam pada bulan Ramadan, ya. Misalnya kullu rakaatain kullu rakaatin salamatin, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Waktunya adalah sholat mulai dari sholat isya sampai terbitnya fajar, ya. Waktu sholat qabla witri. Ini adalah tentang sholat tarawih, ya. Kemudian ada pun dalil tentang sholat tarawih adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lain yang Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang beribadah, ya, pada bulan Ramadan, artinya melaksanakan sholat pada bulan Ramadan dengan iman dan semata-mata karena mengharapkan Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah terdahulu dari dosanya. Imanan artinya apa? Tasdiqan bina hakun, jadi membenarkan, meyakini bahwa itu adalah hal yang suatu yang benar. Ihtisaban semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Ini adalah dasar dan sholat tarawih. Kemudian di dalam riwayat Bukhari Muslim dan lafadznya adalah bersumber dari Muslim yang bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallam sholat fil masjid. Ini adalah hadis yang yang cerita tentang sholat tarawih, sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan, ya. Disebut juga namanya qiyamul Ramadan. Sholat tarawih itu disebut juga namanya qiyamul Ramadan. Karena Nabi sallallahu fil masjid lailatin. Riwayat Aisyah mengatakan Nabi suatu malam sholat di masjid, ya. Fasalla bi sholati. Kemudian sholat Nabi itu diikuti oleh nasun minan nas. Nasun, jadi beberapa sahabat mengikuti sholat Rasulullah SAW. Summa sholat bil minal qamilati. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat pada malam berikutnya. Maka surah nas, akhirnya banyak orang yang mengikuti. Summa istama'u minal ladis harisa. Kemudian mereka berkumpul pada malam yang ketiga, Abil Rabi atau malam keempat. Malamnya yakhruju ilaihim Rasulullah. Pada malam ketiga atau malam keempat Rasulullah tidak keluar. Malam asbaha, ketika waktu pagi, qala Rasulullah berkata, wa'aitul ladzi sunatun, aku melihat, ya, apa yang telah Anda perbuat. Salam yamna minal khuruj ilaikum, dan aku tidak mencegah dari keluar dari rumah untuk menemui kalian semuanya. Artinya pada malam ketiga hari keempat Rasulullah tidak keluar dari rumahnya, illa anni wasitu an tufrata alaikum. Hanya saja saya khawatir bahwa sesuatu akan dibagikan dari kalian semuanya. Itu adalah tentang dalilnya sholat tarawih. Kemudian sholat kusuf dan kusuf, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, itu antaranya adalah untuk sholat sunnah. Kemudian sholat istisqa, sholat yang karena minta hujan, ya. Jadi sholat yang dilaksanakan karena tidak ada hujan atau kekeringan, dan itu disunahkan. Kemudian disebutkan istisqa yang bentuk sholat sunat yang istisqa yang disunahkan ada 3 cara. Pertama adalah minimal adalah berdoa, ya, pada di waktu manapun. Yang kedua adalah wa'usatuha, dan pertengahannya adalah doa pada rukun al-akhirah dan sholatul maktubah, berdoa setelah rukun yang terakhir dan sholat fardu, bahkan bersolawati. Yang sempurna adalah wa mau kita minta sholat istisqa, itu adalah sholat yang dilakukan dalam rangka melaksanakan minta sholat hujan tadi. Nah,
khuruj min al-madari, dan menghentikan dari berbagai macam kezaliman. Wa islahu dzatil bain, dan melakukan perdamaian ketika ada berbagai macam konflik ya. Dan keempat adalah melaksanakan puasa sebanyak 4 hari berturut-turut ya. Dan kemudian langkah berikutnya adalah kedua, pada hari yang keempat seorang pimpinan, seorang tokoh masyarakat ataupun katakanlah lurah, kepala desa keluar bersama masyarakat untuk dalam keadaan berpuasa dengan menggunakan pakaian yang sederhana, khusyuk, ke tempat yang terbuka. Kemudian seorang tokoh agama ataupun ustaz ya mengimami, melaksanakan sholat bersama masyarakat ya, melaksanakan seperti melaksanakan 2 rakaat sholat Idul ya, secara sempurna. Di dalam dari Ibnu Majah disebutkan Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu tawadian tabadila Rasulullah keluar untuk melaksanakan sholat sholat istisqa dalam keadaan tawadu ya, merendahkan diri, menunjukkan kekhusyuan ya, seperti yang bersolat kata ini karena sholat itu melaksanakan sholat sunat 2 rakaat bagaimana melaksanakan sholat itu. Kemudian yang ketiga adalah setelah menunaikan sholat istisqa maka dilaksanakan khutbah pertama dan khutbah kedua. Bagaimana khutbahnya sholat Id ya. Allah berfirman kemudian khutbah sholat istisqa itu adalah sebaik dimulai dengan beristighfar 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali memberi istighfar pada khutbah kedua sekali kalinya takbir. Allah berfirman dalam surat Al-Nur, "Mustaghfirun lakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara." Kemudian ketika memulai khutbah kedua sudah berlangsung sepertiganya, maka seorang khatib ya menghadap kiblat dan berputar. Orang yang sholat berputar balik alam, wahawala tahu memalingkan selendangnya